السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan meridai segala apa yang kita usahakan di pagi hari ini. Allahumma amin. Ikhwani, judul kita pada pagi hari ini, dan ini adalah kajian yang terakhir dari kunjungan kita di kota Lubuk Linggau, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kota Lubuk Linggau ini keimanan sebagai dasarnya. Semoga penduduk kota Lubuk Linggau ini terpenuhi hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Judul kita yaitu hak hak saudara seiman yang harus dipenuhi oleh saudara muslim yang lainnya, atau kita sebagai seorang muslim harus menjaganya, yang mana hak-hak ini harus kita tunaikan. Hak itu berat. Hak itu namanya hak, akan dituntut kita, dan harus ditunaikan. Hak ini harus ditunaikan, harus dipenuhi hak ini. Makanya kalau berkaitan dengan hak, berarti kita berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban yang harus kita lakukan kepada saudara kita seiman, saudara kita sama ahli sunnah. Hak yang harus kita penuhi kepada saudara kita yang mana mereka setia untuk berpegang teguh dan menapak telas akidah yang benar dan petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari kenikmatan yang agung, yang besar, yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada ahli sunnah. Naam, yaitu hubungan persaudaraan di antara kita. Allah ya ikhwan, ini nikmat yang amat sangat besar. Nikmat yang amat sangat besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Dan nikmat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, nikmat cinta ukhuwah Islamiyah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, ulfah, kedekatan hati, kasih sayang di antara kita ahli sunnah. Kata sebagian para ulama salaf seperti Umair bin Ishaq, beliau mengatakan, kunna natahaddatsu anna awwala ma yurfa'u minan nasi al-ulfah.
Allah musta'an. Ini yang buat kita takut. Kita sering, kata beliau, kata Umair bin Ishaq rahimahullah ta'ala, kita sering ngobrol bareng sama teman-teman katanya. Ngobrol bareng dengan para ulama juga. Mereka juga ulama. Umair bin Ishaq adalah ulama pada zamannya. Ngobrol sama ulama pada zamannya. Yang diobrolkan apa? Kita ngobrol sama teman-teman sampai kita bisa mengambil kesimpulan dari obrolan kita. Bahwa yang pertama kali yang akan dicabut dari manusia adalah rasa kasih sayang, ulfah, dan ukhuwah. Ini menakutkan. Makanya judul yang berkaitan dengan persaudaraan, hak-hak yang harus kita tunaikan kepada seorang mukmin, kepada saudara kita mukmin, ini penting untuk kita bahas, untuk kita kaji. Nah, perkara ini termasuk dari penyubur keimanan kalau kita bisa menjaganya. Apalagi kita hidup di dunia ini ya ikhwani. Sudah kita jelaskan kemarin di kajian usik, pesanku untukmu, pesannya para ulama untuk kita semuanya. Di antara yang dipesankan oleh para ulama kita bahwasanya kita hidup di zaman gurbah. Kita hidup di zaman yang penuh keterasingan. Kita hidup, subhanallah, di zaman al-amilu fihim, orang yang beramal saleh, orang yang berpegang teguh dengan agama seperti orang yang berpegang dengan bara api, orang yang komitmen dengan agama di akhir zaman mendapatkan pahala berapa? Berapa? 50 sahabat, bayangin ya jamaah. Kenapa? Syekh bin Baz menjelaskan alasannya karena fi akhir zaman killatun nasir. Sedikitnya orang yang mau menolong dakwah ini. Sedikitnya orang yang mau menolong kita. Seringkali kita terintimidasi, hak kita enggak kita dapatkan. Seringkali kita jadi orang-orang pinggiran, terpinggirkan di masyarakat. Dikiranya kita ini eksklusif, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau pakai urgent tunggal. Masya Allah. Ini sok banget ini sombong banget, nggak pakai urgent tunggal. Ini yang pakai jenggot segala macam. Celana cingkrang, nggak mau tahlilan, nggak mau ikut acara-acara. Sedekah laut, sedekah apa? Sedekah sungai. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi seperti ini banyak orang yang banyak mencibir dan menghina, bahkan kita jadi orang-orang yang pinggiran. Enggak banyak orang merespon kita, enggak banyak orang apalagi sampai menolong kita. Beda pada zamannya Rasulullah SAW ya ikhwan. Beda dari zamannya Rasulullah SAW ya ikhwan dengan sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebelum perang, sahabat itu baru mau keluar dari Madinah. Sahabat baru keluar dari Madinah. Rasulullah SAW baru keluar dengan pasukannya dari kota Madinah. Itu musuh yang ada di negeri Syam, yang masih perjalanan 1 bulan, itu sudah gemeter mereka. Sudah dak-dikduk jantung mereka untuk ketemu dengan pasukan kaum muslimin. Antum tahu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Wallah. Orang ini. Sahabat yang mulia ini luar biasa ya kawan. Menggegerkan dunia. Pendekar-pendekar seluruh dunia. Pendekar Romawi, pendekar versi. Merinding kok disebut namanya Khalid bin Walid. Dan kebiasaan pada waktu itu kalau mau perang. Kalau mau perang. Biasanya mubarozah terlebih dahulu. Tahu mubarozah? Duel 1 lawan 1. Ini pasukan Romawi pernah sebelum sudah berhadapan saf kaum muslimin dan saf kaum bangsa Romawi, akhirnya duel mereka. Panglima Romawi nantang panglimanya kaum muslimin. Waktu itu yang memimpin pasukan kaum muslimin adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau maju, dia maju. Tanya duluan. Biar anak kasih tahu antum.
Bangsa Romawi itu hebatnya, penguasa-penguasa Romawi dari panglima perangnya, jagoannya, pendekarnya, itu mereka dari kecil sudah dikuasakan padanya atau sudah diajarkan kepadanya menguasai seluruh bahasa yang ada di dunia pada waktu itu. Orang Romawi tidak kalah juga, tidak luput juga bahasa Arab. Jadi orang Romawi itu dari kecil anak-anak raja itu sudah disusukan kepada, diambil wanita-wanita dari seluruh dunia. Ada yang Kipti, ada yang dari wanita dari Arab, ada yang Romawi sendiri, ada yang dari wanita Persia. Yang jelas yang dia menguasai apa? Bahasa. Jadi anaknya itu yang nyusu bisa 5 sampai 6 perempuan dan bahasanya beda-beda. Dan disuruh wanita ini untuk mengajari bahasa. Bahasa yang dia kuasai untuk mengajari anaknya. Jadi luar biasa. Kok bahasa Indonesia kita dihapus. Bahasa persatuan yang kedua, bahasa wong kita. Kalau Malaysia, itu kalau bahasa apanya? Bahasa persatuannya apa Malaysia? Melayu dihapus, bahasa keduanya bahasa Inggris. Ustaz tuh jangan hina begitu toh, nggak suka Indonesia toh. Udah buktikan. Oh, ini Emirat Arab, bahasa keduanya apa? Setelah bahasa Arab. Nggak tahu antum. Bahasa Inggris. Di Saudi Arabia, coba antum lihat Saudi Arabia, askar semuanya. Mereka pasti menguasai bahasa Inggris. Kita ini suruh belajar bahasa Arab aja sampai ubanan tidak bisa-bisa. Ini pelajaran, Pak. Nggak tahu kenapa sih mental kita kayak gini ini. Nggak ada himmah aliyah, nggak semangat gitu. Belajar nahwu sudah Anda sampaikan kemarin, 3 bulan bubar. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim ini hadisnya. Hadisnya Bukhari Muslim ini. Belajar bahasa Arab 3 bulan pasti bubar. Disepakati itu. Muttafaqun alaih, ini bahasa saya. Survei membuktikan itu. Ini orang Romawi, orang kafir, menguasai bahasa dunia. Ketemu dengan Khalid Walid pakai bahasa Arab. Ditanya Khalid ini, kenapa engkau Khalid dikatakan, engkau mendapatkan gelar Saifullah Al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Jadi sebelum perang ngobrol dulu. Anak mendengar kamu gelarnya Saifullah. Apa sebabnya? Apakah engkau ini dulunya pedang jatuh dari langit jadi manusia namanya Khalid? Dijelaskan oleh Khalid bin Walid. Setelah aku masuk Islam, aku bela agama Allah dan Rasulnya. Sampai Rasulullah SAW menggelariku karena tidak ada peperangan yang aku pimpin. Kecuali Allah berikan kemenangan kepada kami. Dijelaskan masalah Islam. Akhirnya apa ikhwan? Masuk Islam ini ya. Masuk Islam ini. Nggak jadi apa? Nggak jadi memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya jadi pasukannya Khalid. Panglimanya akhi. Allahu Akbar. Waktu itu kuat Islam ini. Kuat Islam ini. Ya Allah. Makanya terjadi kemunafikan di kota Madinah. Kenapa? Karena kaum muslimin kuat. Kok kaum muslimin kuat pasti mulai ada kemunafikan. Ngapain menyembunyikan keislaman? Ngapain menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman? Ini kan kemunafikan. Ngapain? Kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah, ngapain harus nampakin keislaman? Tunjukkan aja kekufuran. Itu kondisi lemah. Tapi kalau kaum muslimin dalam kondisi kuat, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan kemenangan di perang Badar, balik ke Madinah, orang kafir di Madinah sudah mulai goyah. Wah, ini kelihatannya kita harus masuk Islam kelihatannya ini. Masuk Islam fisiknya aja, zahirnya aja, tapi batinnya mereka kafir. Makanya banyak orang munafik. Banyak jumlahnya, ratusan orang. Bahkan bisa jadi ribuan di kota Madinah itu. Ini pada zaman Rasulullah. Di zaman kita ini lemah kita ini. Kini di zaman gurbah.
Dan kita, Masya Allah, nyari teman yang saleh. Yang nanti kita akan sebutkan kriteria seorang yang layak untuk jadikan teman. Ini susah ya ikhwan. Dan tatkala kita mendapatkan anugerah nikmat ukhuwah, persaudaraan, terjalinnya hubungan hati yang baik sama teman kita, sama ikhwah, ahli sunnah, yang dibangun di atas akidah yang benar, keimanan yang kuat, yang dibangun di atas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini subhanallah luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang mahal sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim la anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. La anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan hati-hati mereka, yang merajut hati-hati mereka orang-orang yang beriman. Kok seandainya engkau nafkahkan, wahai Muhammad, seluruh harta benda yang ada di muka bumi ini untuk merajut, untuk mengumpulkan hati-hati mereka, kau tidak akan mampu mengumpulkan hati mereka. Tapi Allah yang mampu mengumpulkan hati-hati mereka. Ini menunjukkan nikmat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini ini bukan karena kita ada hubungan bisnis di sini. Kita kumpul di sini, hadir di majelis bukan karena kita ada hubungan karib kerabat, ada hubungan darah, enggak. Enggak kenal satu pun, Anda punya keluarga di sini. Tapi yang membuat kita kumpul di sini karena keimanan, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut disyukuri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan hadis di ayat di atas. Ayat di atas maksudnya Allah mengumpulkan hati-hati mereka, menjalin hati-hati mereka. Ini hatinya humul mutahabbuna fillah. Mereka ini yang dikumpulkan, yang dirajut hatinya oleh Allah adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Al-mutahabbuna lillah atau al-mutahabbuna fillah. Orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Hadisnya sahih. Taib. Apa sih kriteria orang itu mencintai karena Allah? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ulama yang terkenal, dan beliau bermadhab Hambali, dan beliau punya karangan yang banyak sekali dan terkenal, dan subhanallah karangannya bermanfaat. Satu karangan itu berjilid-jilid beliau karang. Di antara karangan yang paling terkenal oleh karangannya Ibnu Rajab Al-Hambali, Syarah Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah. Dan oleh para ulama dipuji dan disanjung karangan beliau yang satu ini, Syarah Arba'in Nawawi, sampai dikatakan bahwasanya syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali untuk hadis Arba'in Nawawi adalah syarah yang terbaik, terlengkap, dan terbagus insyaallah. Taib. Beliau mengatakan, min tamami mahabbatillah mahabbatu ma yuhibbuhu wa karahatu ma yakrahuhu. Termasuk dari kesempurnaan kecintaan seseorang kepada saudaranya karena Allah, kesempurnaan cinta seorang itu kepada saudaranya karena Allah itu bisa dibuktikan tatkala dia apa? Dia mencintai saudaranya tatkala saudaranya ini di atas ketaatan kepada Allah atau di atas perbuatan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membenci saudara.
Bisa ngomong tapi tidak bisa ngerjain. Ini banyak ustadz-ustadz kayak gini. Gampang kok kayak ini. Mu'ad, sahabat, enggak. Terdepan dalam kebaikan. Terdepan dalam amal saleh. Setelah dan dia masuk, ditemui Mu'ad bin Jabal sedang sholat. Abu Idris Al-Khawlani, dia tunggu sampai selesai sholatnya. Selesai sholat, akhirnya Abu Idris mendatangi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dari arah depan, dari arah mukanya. Seraya mengatakan, Assalamualaikum. Dijawab oleh Mu'ad, Waalaikumsalam. Kemudian Abu Idris mengatakan, Wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah, aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Betapa indahnya ya kalau ketemu dengan sahabat gitu. Para ulama. Sejuk rasanya itu ketemu dengan para ulama itu. Mu'ad bin Jabal langsung menarik rida. Rida itu apa ya? Sorban yang dia kalungkan di lehernya. Mu'ad bin Jabal menarik sorbannya Abu Idris Al-Khawlani. Ditarik begini. Sampai didekatkan kepada dia. Demi Allah, kamu mencintaiku karena Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Sampai kayak mau berantem gitu lah, ikhwan. Tarik begini. Habis itu dilepaskan. Abshir ya bena akhi. Bahagialah wahai anak saudaraku. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi. Sungguh berhak untuk mendapatkan cinta kasihku, kata Allah. Sungguh berhak orang mendapatkan cinta kasihku. Siapa mereka? Orang yang saling mencintai saudaranya sama muslim mukmin karena Allah. Yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Duduk bermajlis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang layak untuk mendapatkan cinta dan kasihnya Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa yang kita inginkan? Allah akan kasih. Nah, Allah musta'an. Selanjutnya, akhi, ukhti, barakallahu fikum jami'an. Ternyata hubungan ukhuwah Islamiyah ini amat sangat dijaga dalam agama kita, dalam syariat agama kita. Biar ukhuwah ini terjalin dengan baik, sesuai dengan syariat agama, di bawah naungan petunjuknya Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada hak-hak yang harus senantiasa kita jaga. Hak-hak saudara seiman yang harus kita jaga. Dan kalau kita bukan karena fulus, bukan karena duit, bukan karena real, bukan karena dolar. La haula wala quwwata illa billah. Ada pujangga Arab mengatakan, in kathura mali, in qalla mali, fala khillun yusahibuni, wa in zada mali wa kullun nasi khullani. Kalau duitku lagi sedikit, alias bahasa antum buntu juga di sini. Iya. Ini kata-kata yang enggak mengandung optimis. Enggak usah dipakai. Ya. Ada ikhwah nawarin, akhi, ana punya dagangan baru ini. Apalah dagangannya? Lagi buntu. Nah, jangan dijawab kayak gitu. Karena itu doa. Bisa jadi antum buntu selamanya. Makanya dijawab, Masya Allah. Loh, ini pentingnya. Nanti kita akan bahas. Hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Senantiasa kita memilih kata-kata yang indah untuknya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Jangan katakan buntu. Barakallah fiik.
fi tijaratik. Semoga Allah memberkahi perdaganganmu, akhi. Untuk sementara belumlah. Insya Allah nanti semoga Allah berikan rezeki anak akan beli dari antum. Gitu. Insya Allah. Semoga doakan dulu. Jadi orang tuh senang gitu. Bahkan dia lebih senang dengan doa itu daripada antum beli mungkin. Bisa jadi. Bukan belum apa-apa ditabrak buntu. Mencintai saudaranya karena Allah. Bukan karena apa? Dunia. Dan ini loh yang jadi, yang suka membuat rewel, yang suka membuat error kondisi kita ini, dunia. Pecah belah dunia. Ujung-ujungnya dunia. Iri, dengki, segala macam. Iri apa sih kaitannya? Dunia. Dengki, alasan. Dunia lagi sudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa na'udzu billahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 hal. Kalau ada seorang muslim terdapat pada dirinya, pada jiwanya 3 hal tersebut, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya yang dia cintai. Yang dia kedepankan, dia dahulukan. Yang dia paling cintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia menyukai, mencintai saudaranya, semuslim, semukmin. Dan dia juga membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dan yang ketiga, dia membenci kepada kekufuran dan kemaksiatan yang mana Allah sudah selamatkan dia darinya. Allah berikan petunjuk, hidayah kepadanya, akhirnya dia tinggalkan kemaksiatan. Yang dulunya kafir jadi mukmin, yang dulunya musyrik jadi seorang muslim yang sejati, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya suka musik, suka memuja dan memuji biduan-biduan. Para musisi-musisi dijadikan idolanya. La haula wala quwata illa billah. Dapat hidayah. Dia membenci itu semuanya. Dia membenci kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran. Sebagaimana dia tidak suka dan membenci kalau dirinya dicampakkan ke api neraka. Nah ini, kalau sudah ada rasa, ada 3 sifat ini pada diri kita, berarti berbahagialah antum, ada tanda-tanda kebaikan bagi antum. Sekali lagi, ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, cintai saudara Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Pisah karena Allah. Bukan karena dunia. Gak diajak bisnis, ngambek, merajuk, segalanya. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum ana teruskan, bagusnya banyak teman tuh sedikit teman ya. Kok kayak gini, haknya kok berat sekali kayak gini ini. Tayyib, kita lanjutkan nanti aja. Ana tunggu jawabannya nanti ya. Pertanyaan nanti di akhir. Kalau tidak ada pertanyaan, ana yang akan tanya. Kok nggak bisa jawab, ana akan suruh berdiri. Kalau nggak ada yang bisa jawab, pertanyaan-pertanyaan 2 pelajaran yang kemarin sudah. Ana suruh berdiri. Karena suruh tanya nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya, berarti ana yang tanya nanti. Siapkan aja. Kalau mau pulang aja dari sekarang. Taib. Yang kedua, ayuqaddimal akh li akhihi li'anata bil mali wan nafs. Hendaknya dia bantu saudaranya dengan jiwa dan hartanya dia. Dengan posisi yang dia miliki, yang dibutuhkan tatkala saudaranya butuh, dia bantu. Dan sifatnya Ansar ya ikhwan, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Walau kana bihim khasasah. Sesungguhnya orang-orang Ansar itu senantiasa mendahulukan dalam segala urusan, mendahulukan orang-orang muhajirin.
terutama dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia. Pembagian ghanimah, apa-apa pembagian dari Rasulullah SAW, senantiasa orang Ansar mendahulukan orang Muhajirin. Luar biasa cintanya kepada orang Muhajirin. Luar biasa. Orang Ansar ini, ya Allah, ya Rab, ya Rab. Abdurrahman bin Auf pernah dipersaudarakan dengan salah seorang Ansar. Ketika disaudarakan, ini saudaranya Ansar, dia mengatakan kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, Hendi basatin, aku punya kebun banyak. Aku bagi 2, kamu ambil separuh, aku separuh. Wa ana rajulun du zaujatain. Aku punya 2 istri, Abdurrahman. Karena Abdurrahman bin Auf belum nikah waktu hijrah. Aku ceraikan 1, kamu nikahi. Subhanallah ya ikhwan. Ini gak masuk akal ini, akhi. Subhanallah. Saking cintanya itu. Makanya pada zaman dahulu, di awal-awal kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, itu orang Muhajirin mewarisi orang-orang Ansar. Ada syariat yang dibuat oleh Rasulullah SAW, Muhajirin mewarisi harta warisannya orang-orang Ansar. Meskipun bukan keluarganya, nggak ada hubungan darah. Tapi ini syariat yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk menghibur kaum Muhajirin. Karena tidak bawa apa-apa hijrah. Setelah kuat, mereka sudah banyak jadi pedagang, dah sukses di Madinah, akhirnya syariat ini dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surat An-Anfal, kalau nggak salah. Nah, akhirnya dihapus, yang masih ada yaitu persaudaraan. Persaudaraan sama mukmin, ukhuwah fillah wa mahabbah fillah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa menjaga hak-hak yang disampaikan oleh syariat. Di antaranya ini, mereka senantiasa membantu, mendahulukan orang-orang Ansar, mendahulukan orang-orang Muhajirin. Nah, bahkan para ulama salaf ya ikhwani, para ulama salaf ya ikhwan, mereka itu kalau ada saudaranya, ulama salaf ini, kalau ada saudaranya seiman datang kepada dia, butuh bantuan, itu nangis dia. Yang diminta itu nangis. Nangis, menyesal. La haula wala quwwata illa billah. Menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Aku menyesali diriku. Kenapa aku itu nggak tahu apa yang dibutuhkan dia? Kenapa dia harus ngomong gitu loh? Jadi ulama salah berusaha sebisa mungkin mereka mencari saudara-saudaranya yang butuh dan mereka akan bantu sebelum mereka ngomong dan minta. Ini orang-orang salaf. Kok kita ini, ya subhanallah, nyari orang kayak gini susah. Makanya dalam sedekah, kalau antum punya harta ya, antum pengen sedekah atau membantu ikhwah, cari kabar siapa yang butuh. Nggak usah cari, nggak usah nunggu dia minta atau menulis dirinya dia butuh, enggak. Antum yang cari. Dan itu adab-adabnya dalam memberikan harta, memberikan sedekah pada orang-orang yang butuh. Cari saudara-saudara kita atau keluarga kita yang masih membutuhkan. Jangan nunggu dia minta pada kita. Minta bantuan, nggak layak seperti ini. Kasihan ya kawan. Kita jaga harga dirinya dia. Bahkan di antara ulama salaf itu mengirimkan bantuan harta apa saja tanpa sepengetahuan siapa? Saudaranya. Dia malam-malam mungkin kalau sekarang ada kurir ya ke rumah. Dan sering anak dapat itu dari Bekasi. Atau ada kurir. Sering ini terjadi pada anak. Pak, ini dari siapa? Maaf ya Pak, nggak boleh disebutkan namanya. Subhanallah. Anak dapat baju, misalnya anak dapat baju dikirim dari Bekasi sana. Ketika telepon balik, ini bener ini untuk kami. Iya. Dari siapa? Maaf, nggak boleh, nggak mau disebutkan orangnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini sunnah seperti ini, ya. Menjaga harga diri orang. Dan sifatnya orang yang beriman itu amat sangat besar cintanya kepada saudaranya yang beriman. Dan sifatnya orang yang beriman keras permusuhannya dengan orang-orang kafir. Nah. Taib. Selanjutnya, hak yang ketiga, barakallahu fikum.
hifdzul irdi, menjaga kehormatan saudara kita. Menjaga kehormatan saudara kita. Qala Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Beliau suatu hari khutbah di Arafah. Khutbah Arafah. Di haji beliau yang beliau lakukan pertama kali dan yang terakhir kali. Namanya haji apa? Haji wada. Jadi Rasulullah SAW itu naik haji berapa kali? Hah? Loh, sudah anak jawab loh tadi. Berapa kali? Sekali. Nggak usah ragu-ragu, sekali. Sekali seumur hidup beliau haji. Kalau umrah, ya ini juga sakofah ya, maklumat yang perlu kita ketahui. Kalau umrahnya berapa kali beliau? Kasih hadiah apa ya bisa ya? Ana masih butuh ini, mau tak hadiahin. Mafi fulus. Gak ada fulus. Baik. Umrohnya 4 kali beliau kerjakan. Dan itu beliau kerjakan sebelum haji. Jadi tidak benar kalau ada orang katakan, ngapain umroh? Kan belum haji kamu. Berarti ini belum ngaji orangnya, berarti ya. Berarti belum ngaji. Jadi beliau hajinya itu terlambat. 6 bulan atau 3 bulan, 3 bulan setelah beliau haji, beliau meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika di Padang Arafah, beliau berkhutbah. Isi khutbahnya diantaranya ini, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, semuanya adalah haram buat kalian. Haram bagi kalian. Maksudnya sama muslim haram. Sebagaimana haramnya negeri ini, haramnya bulan ini, yang bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah, dan juga haramnya hari ini. Maksudnya hari kemuliaan hari Arafah pada waktu itu. Nah, ini kehormatan saudara kita, nama baiknya, sum'ahnya, nama baiknya itu dijaga. Kok ada orang menggibahi, jangan nimbrung di situ. Oh iya, gitu toh. Iya, memang begitu orangnya, Kak. Subhanallah. Ini kan nebar benih permusuhan kayak gini ini. Bagaimana caranya menjaga kehormatan saudara kita? Yang pertama, alla taskuta an dzikril uyub. Jangan diem tatkala saudara antum disebut aibnya. Saudara yang antum cintai karena Allah. Yang tadi syaratnya komitmen. Bukan sembarang saudara loh ini ya. Ahli sunnah. Yang komitmen dengan agama. Yang tahu dia sungguh-sungguh berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Teman dekat antum. Satu majlis, satu pengajian. Digibain orang. Disebut aibnya. Jangan ridha. Kok bisa antum ingkari di situ? Kok enggak? Antum pergi. Jangan didengarkan. Majlis-majlis gibah seperti itu. Naam. Antum tahu anjing, ikhwan? Hah? Tahu anjing ya? Anjing itu kalau sudah, Masya Allah, apalagi dirawat, bukan dirawat. Sama yang punya itu diasuh dari kecil sampai besar. Dia walaknya luar biasa. Kesetiaannya nggak tertandingi. Makanya dalam bahasa Arab seringkali anjing ini jadikan sebuah permisalan dalam kesetiaan. Afan ya, ini dalam bahasa Arab ya. Fulan kal-kalab fil wafa. Oh, Umar itu orangnya benar-benar anjing dalam masalah kesetiaan. Gitu. Orang Arab. Jadi bukan menghina. Kok orang sini bilangi, antum ini anjing akhi dalam kesetiaan. Oh, langsung. Apa dia ini ustadz ini? Langsung masuk Polda. Ini orang Arab. Fulan kalab fil wafa. Kalab fil wafa. Fulan ini benar-benar anjing dalam masalah apa? Kesetiaan. Tapi kan kita nggak biasa dengar kayak gini. Ada juga hamir. Himar, tahu himar? Kal himar yahmilu asfara. Al himar, mana himar? Himar. Kedelai atau keledai?
keledai. Orang Arab kalau memuji orang, akan kesabaran seorang orang itu sabar banget, subhanallah, tabah banget, gak emosinan, diganggu temannya, berusaha disulut-sulut marahnya, ndak marah, dipuji. Kalau orang Arab bilang antal himar fis sabr. Dalam keledai itu akhi, dia itu mau antum kasih berapa beban berat apapun, dia akan diem aja, nggak ada suaranya, nggak ngerontang-rontang, nggak ada. Nggak kayak kuda. Dia tendang antum kalau himar nggak bisa nendang. Diem aja dia. Dia kok keberatan ya nggak jalan sudah. Makanya dibilangnya apa? Sabar. Sabrul himar. Tapi ini kelihatannya butuh pembiasaan mau ana muji antum. Antum anjing akhi dalam masalah. Butuh biasa. Anjing itu setia, terkenal setianya. Wallah, antum ganggu tuannya, nggak ridho dia. Gari itu. Antum cemooh aja. Kamu jelek-jelek yang angkat suara di hadapan tuannya. Dia akan gonggongin antum. Bahkan bisa gigit antum. Dia amat setia. Lah, orang sekarang ini banyak orang-orang yang subhanallah, kesetiaan ini sudah tergadaikan. Banyak kesetiaan ini sudah tercabut dari hati-hati saudara-saudara kita. Ada teman setianya, teman baiknya digibahin. Oh gitu ya. Memang anak juga anak bertahun-tahun gaul sama dia, memang orangnya kayak gitu kok. La ilaha illallah ya Rabb. Bela akhi. Masa anjing lebih baik? Ini ada kitab, judulnya itu. Kitab ini menunjukkan akan benar, bukti kebenaran dari apa yang disampaikan tadi. Biasanya orang Arab tuh mujinya orang dalam kesetiaan biasanya dengan menyebut anjing. Tafdhilul kilab ala katsir mimman labisa thiyab. Keutamaan anjing. Keutamaan yang dimiliki oleh anjing yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang pakai baju. Judul buku ini akhir. Judul buku. Dia menerangkan akan kesetiaan. Al-wafa, kesetiaan itu penting. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, orang yang paling setia. Paling setia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak sedih, anak kalau mau meriwayatkan kesetiaan dari Rasulullah SAW, takut gak kuat aja anak. Rasulullah SAW, kesetiaannya dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah meninggal Khadijah itu. Ini sudah di Madinah beliau. Sudah dengan banyak istrinya, ada 9 istri. Tapi beliau ketika menaklukkan kota Mekah ini. Ditaklukkan Mekah. Pada tahun 8 Hijriah kalau tidak salah. Setelah ditaklukkan, Rasulullah SAW tidak singgah di rumahnya. Rumahnya beliau yang sudah pernah umrah atau haji dekat dengan Masjidil Haram. Yang sekarang dijadikan apa? Perpustakaan. Dekat Masjidil Haram. Tempat sa'i, tahu sa'i? Sa'i, tahu sa'i, tempat sa'i di Masjidil Haram. Itu depannya, itu rumahnya Rasulullah SAW, bekas rumahnya. Yaitu besarnya segitu itu. Rumahnya Khadijah. Ketika sampai di Mekah, beliau diminta oleh sahabat untuk singgah di rumahnya. Beliau mengatakan, Ataraka lana al-Aqil min dar? Apakah rumah itu sudah dikosongkan oleh Aqil? Aqil itu anaknya Abu Thalib yang masih kafir. Anaknya Abu Thalib yang kafir. Itu memang diambil oleh Aqil. Rasulullah SAW nggak minta. Nggak direbut lagi. Nggak, sudah diambil Aqil, ya sudah. Diambil. Apa dia? Minta kepada sahabat untuk dibentangkan tenda di dekat kuburannya Khadijah. Subhanallah. Subhanallah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini? Bahasanya pengennya Rasulullah SAW pengen menikmati kebahagiaan. Sebagaimana beliau merasakan kesedihan di awal dakwah bersama Khadijah. Beliau menaklukkan Mekah. Ini kemenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Beliau pengennya juga bahagia di sampingnya siapa? Khadijah. Ya kawan, dah mati ya kawan. Sudah ada Khadijah. Kesetiaan yang luar biasa. Tidak ada apa-apa antum.
Antum pengennya ta'adud lo Abi, mau ta'adud lo Mi, ngancem istrinya dengan apa? Terlambat sedikit buat sambelnya, wah, kok kayak gini caranya, ta'adud aja ini Abi ini. Ini ta'adud jadi momok untuk nakut-nakuti orang. Padahal ini syariat yang mulia. Kesetiaan, tidak usah kita ngumbar kesetiaan dengan banyak orang, dengan keluarga kita aja. Kita berjanji sama istri kita tepati. Komitmen tatkala kita sudah kontrak sosial, perjanjian dengan istri harus begini, harus begini, harus begini. Kontrak antum udah nikah belum? Sudah. Sudah. Kok kelihatannya ragu-ragu gitu antum nikah? Sudah nikah belum? Pernah kontrak sosial enggak? Malam pertama itu kita nanti punya anak tahun sekian, terus kita umroh tahun sekian. Pernah nggak kontrak sosial gitu? Ada ya? Itu dijaga. Itulah perjanjian. Itulah harus kesetiaan antum harus tampakkan di situ. Al-wafa, kesetiaan, dan juga menepati janji itu harus ditampakkan. Yang belum kontrak sosial, habis kajian kontrak sosial. Biar tambah sayang sama istri. Taib. Yang kedua, min madahiri hifdzil al-'ird la tudaqqikhu ma'ahu su'al. Jangan terlalu ikut campur urusan dia. Jangan terlalu apa? Ikut campur urusan pribadi dia. Saya berikan contoh. Ana bertamu umpamanya ke tempatnya Abu Faiz umpamanya, yang ngantuk ini Abu Faiz ini. Ke tempatnya Abu Faiz. Ana bertamu ke tempatnya Abu Faiz. Nah, jangan merajuk loh ya. Ya. Harus sabar nuntut ilmu ini. Ketika ana keluar dari rumahnya Abu Faiz, ketemu dengan antum namanya. Nama antum siapa? Si Mas. Ini. Pak, ini. Pak Manto. Ketemu dengan Pak Manto. Langsung ana ditanya-tanya. Ustaz, ngapain antum ke tempatnya Abu Faiz, Ustaz? Ya ada lah. Enggak, kenapa Ustaz? Nah ini terlalu apa? Ini kan urusan saya. Jangan kayak seperti ini. Terus banyak anak gelinggo ini. Anak gelinggo. Ada orang tanya sama Abu Faiz. Ngapain Ustaz Umar ke Linggo? Singgah di mana aja dia di Linggo? Ngisi di mana? Ketemu siapa saja? Tanyanya ke orang lain. Ini tidak menjaga kehormatan orang lain. Ini sepele loh, akhi. Tapi ini bisa membuat rusaknya hubungan. Yang ketiga, hifdzul, termasuk dari upaya untuk menjaga kehormatan saudara kita, kita menjaga rahasia dia. Menjaga apa? Rahasia dia. Kalau ada saudara antum bilang kepada antum, "Idza haddatsa rajulu rajula bi haditsin tsumma iltafata anhu fa hiya amanah." Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalau ada seorang laki-laki ngobrol berdua atau bisikan kepada saudaranya, kemudian habis selesai ngomong, habis membisikkan sesuatu, dia lihat kanan kiri. Nah, ini berarti sudah apa? Ini rahasia. Harus dia pegang. Karena ngobrol sama siapalah, sama Pak Manto atau Akhi Dimas. Enggak ada orang di situ, cuma anak berdua. Tapi ketika selesai ngomong, nanti ada orang enggak, untuk memastikan ada orang enggak. Ini sudah rahasia yang harus antum pegang. Meskipun dia enggak ngomong, tolong jangan kabar kepada orang lain. Sekarang ini ya Allah, sudah diweling, sudah dipesani, tolong jangan disampaikan orang lain. Tetap jebol juga beritanya. Gak cuma kayak gini, dikasih pesan, tetap disampaikan kepada orang lain. Ini benar-benar ya Allah, kebodohan ya ikhwan. Tahu amanah. Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Sahabat Ansor yang mulia, yang terkenal dengan gelar
Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memegang rahasianya Rasulullah SAW. Ini gelar yang disandang oleh Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Karena seluruh nama-nama orang munafik di kota Madinah itu listnya ada di mana? Di Hudzaifah. Yang megang listnya itu ada di nama-nama orang-orang munafik semuanya ada di tangan Hudzaifah bin Yaman. Seluruh kota Madinah. Pernah suatu hari, Masya Allah, Umar bin Khattab itu sudah penasaran ya. Umar bin Khattab semenjak Rasulullah SAW masih hidup itu penasaran. Pengen bertanya pada Hudzaifah, tapi tidak berani Umar ini bertanya. Pada zamannya Abu Bakar juga belum berani, karena dia nggak punya kekuatan, Umar bin Khattab. Tatkala beliau jadi khalifah, jadi khalifah, Amirul Mukminin, Hudzaifah dipanggil. Hudzaifah, ana boleh tanya anda? Dzakara ismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asma'il munafiqin. Apakah Rasulullah SAW menyebut namaku dalam kumpulan nama-nama orang-orang munafik? Ini yang tanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masih takut akan kemunafikan pada hatinya. Hudzaifah mengatakan apa? Dia menjawab, tidak. Tidak. Dan dia mengatakan, aku tidak akan berikan seorang pun setelah engkau. Tidak akan aku beritahukan setelah ini, aku tidak akan ngomong lagi. Sudah. Karena ini rahasianya siapa? Rasulullah SAW. Takut Hudzaifah. Jadi cuma Umar aja yang dikasih tahu. Tahu kalau dia tidak ada namanya, gitu aja sudah. Bukan orang-orangnya. Makanya orang sahabat yang lain, itu kalau ada orang Madinah yang mati setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kalau ada penduduk salah penduduk dari kota Madinah ada yang meninggal, itu sahabat yang lain itu menunggu Hudzaifah. Mensolati nggak Hudzaifah ini? Kalau Hudzaifah nggak mensolati, sahabat sudah mundur sudah. Berarti ini orang munafik. Ngeri kayak ini. Coba kalau Hudzaifah bin Yaman ada di negeri ini, ya ilaha illallah. Di zaman sekarang ini, berapa banyak orang-orang munafik. Astagfirullahaladzim. Ini makanya beliau amat sangat menjaga sekali rahasia itu. Dan sebagai orang yang beriman, hendaknya ya dijaga rahasia saudara kita. Hak yang keempat. Hak yang keempat. Tadi dalam menjaga kehormatan ada 3 tadi ya. Nah. Hak yang keempat, antujanniba akhaka su'adh-dhanni bih. Antujanniba akhaka su'adh-dhanni bihi. Hendaknya jauhkan dirimu dari su'udhan pada saudaramu. Ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah oleh kalian dari banyak berprasangka buruk. Sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah seburuk-buruk dosa. Dhon maksudnya prasangka buruk ya, berprasangka. Dalam hadis yang sahih, iyyaka wadh-dhann atau iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dari banyak berprasangka buruk. Sesungguhnya berprasangka buruk ini adalah sedusta-dusta ucapan. Nah. Makanya solusinya apa? Biar kita nggak mudah berprasangka buruk, yaitu mudah memaafkan, mudah memberikan uzur kepada saudaranya. Namanya anak sakit nih, anak sakit. Di Linggo ini. Satu pun dari ikhwan nggak ada yang jenguk ana. Satu pun dari ikhwan nggak ada yang jenguk ana. Jangan suudzon, husnudzon kedepankan. Bisa jadi ikhwah mungkin takut COVID, ya bahkan mungkin ya kondisinya kayak gini. Mungkin ikhwah sibuk, mungkin. Iltamisu sab'ina udhran, cari 70 uzur kok perlu. Mungkin begini, mungkin 70 uzur untuk saudara kita. Jangan suudzon. Makanya ada seorang ulama salaf.
Ana lupa namanya. Subhanallah. Pas waktu itu beliau sakit. Ada saudara dia yang datang mengunjunginya. Dan ulama salaf ini yang sakit ini, dia ketepatan punya saudara yang dekat sekali, teman yang dekat sekali. Tapi dia nggak mengunjungi dia. Nggak mengunjungi sakitnya. Akhirnya saudaranya yang datang ini mengatakan, si fulan, mayatik. Kenapa si A itu nggak mengunjungi kamu padahal kamu sakit keras seperti ini? Si A ini maksudnya teman dekatnya dia, kepercayaan dia. Ya subhanallah. Di mana dia keluar pasti ada temannya ini. Tidak ada majlis kecuali ada temannya ini. Makanya ditanya, kenapa si fulan itu tidak datang menjengukmu? Ini husnudzon luar biasa. Jawabannya apa ya akhi? Idza thiqna bimahabbati akhina ma dharrana idza ma ya'tina. Ini perkataan yang indah sekali. Kalau aku sudah percaya akan cintanya, tulus cintanya saudaraku yang satu itu kepadaku, tidak membahayakanku dia tidak datang menjengukku. Masya Allah. Nggak apa-apa dia nggak jenguk, nggak ada masalah. Aku udah percaya kok dia itu cinta sama aku. Jelas ya ikhwan. Kok kita ini, apa dia kamu itu? Mana kesetiaan kamu itu loh? Oh, subhanallah. Ya akhi, aina ahdu dzakal ikhai? Mana kesetiaan persaudaraan antara kita ini? Al-mu'min yatlubul ma'adhir. Makanya harus dikedepan udzur tadi loh, udzur tadi. Bisa jadi begini. Enggak begitu, itu suudzur. Bisa jadi begitu. Dan husnudzon ini berat. Husnudzon ini berat dan mencari udzur ini amat sangat, Masya Allah, mahal harganya. Kita tersakiti sekali aja. Saudara kita salah ucap sekali aja. Sudah. Tidak ada maaf untukmu. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini jangan sampai terjumus kita pada perangkap setan. Yang kelima, saudara kita yang kelima, al-khamis, nanti setengah jam buat tanya jawab. Hak yang kelima, anta tajannaba ma ikhwanikal mira' wal mamarat. Hindari perdebatan kusir, debat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabtil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, padahal dia itu salah. Dia ngaku salah dan tidak mau berdebat. Dia dah ngaku salah. Maka Allah siapkan baginya surga di tengah-tengah surga. Rumah di tengah-tengah surga. Wa man tarakal mira' wa huwa muhiqqan banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia di pihak yang benar. Pihak yang kuat, pihak yang benar. Dia enggak mau berdebat. Maka Allah siapkan baginya surga yang paling tinggi. Subhanallah. Hadis sahih ya ikhwan. Memang ya berat juga sih. Berat juga untuk mengalah itu berat. Bagaimana caranya biar kita tidak terjerumus pada perdebatan? Nah, kita ketahui bahwasanya sebab perdebatan diantaranya tidak mau mengalah. Ini yang pertama. Yang kedua, rugbatun fil intisar. Sebab yang kedua, ini, makanya kalau antum pengennya menang terus ya nggak akan mungkin meninggalkan yang satu ini. Rugbatul intisar sama, nggak jauh beda dengan yang di atas. Pengennya, ya nafsunya nafsu menang pokoknya. Harus menang. Nggak mau terkalahkan. Yang ketiga, tidak ada kepedulian terhadap bahaya lisan. Tidak paham kalau lisan ini amat sangat berbahaya. Wallah ya akhi,
Lisan ini bisa menembus sesuatu yang nggak bisa ditembus oleh panah atau amunisi AK-47. Lisan ini amat sangat tajam sekali. Bisa menembus sesuatu yang nggak bisa ditembus oleh jarum katanya. Dan hati kok sudah terluka, Masya Allah ya. Bagaikan kaca yang apa? Pecah. La yujubaru katanya. Kaca ini kalau pecah, gak usah inilah. Ini apa namanya? Pelapis ini? Hah? Masya Allah. Tidak tahulah anak bahasanya itu. Ini kalau pecah, kan kelihatan retak-retaknya kan. Tapi masih tetap nempel dia. Tapi tetap nggak indah dipandang. Seperti itulah kaca kalau pecah. Susah untuk mau ditempelin, ya tetap bisa ditempel, dilem bisa, tapi tetap kelihatan apa? Pecah. Hati ini kalau sudah pecah, sakit, terluka, katanya la yujibaru. Susah untuk memulihkan kembali, netral lagi itu susah. Jujur aja. Kalau orang Jawa bilang itu pingget namanya, pingget. Pingget itu masih gini loh. Nah, ini masih ada bekasnya itu. Aku masih pingget kok, aku masih terluka. Gitu. Kenapa kamu nggak hadir buka puasa di rumah saya? Saya ngundang tetangga saya untuk buka puasa di rumah. Ada satu nggak hadir. Tetangga depan rumah saya. Ketika selesai buka puasa, saya datang ke rumahnya. Kenapa nggak hadir ke rumah? Kamu undang fulan juga. Aku masih sakit hati sama dia. Ya subhanallah. Ini hati ini luar biasa. Lisan ini makanya harus dijaga ya kawan. Nah, makanya yang keenam, barakallahu fikum, afan, yang keenam, hak yang keenam, ini penting sekali, badlul lisanil. Badlul lisan, hendaknya kita senantiasa dermawan dengan lisan kita untuk saudara kita. Berderma dengan lisan kita. Berderma dengan lisan kita. Kalau saudara kita umumnya berangkat mau dagang, Masya Allah, barakallah fi tijaratik. Semoga laris, pulang bawa kantongnya aja nanti. Amin. Masya Allah. Ada yang sakit didoain, syafaqallah ba'sa tahurun insyaallah. Asallahu hadim, Rabbal arsyil kalim, ayashfiyak. Diulang-ulang. Didoakan saudaranya. Apa saja. Ketemu temannya, Assalamualaikum. Dijabat tangan, gimana kabarnya? Sehat. Keluarga sehat ya? Anak-anak sehat. Sini sama anak-anak istri. Masya Allah, Alhamdulillah. Anak senang sekali lihat wajah antum berseri-seri hari ini. Lisan ini, ya akhi dengarkan. Ini susah bagi antum. Karena antum ini orangnya nggak suka basa-basi. Maksudnya badul lisan ini harus suka basa-basi kita sama teman kita. Basa-basi yang baik. Doakan, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, hayyakumullah, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Apalah, ya kayak tadi, ada teman nawari pas antum gak punya duit ini, doakan, badlul lisan di situ. Wallah ya akhil karim. Antum tahu sebabnya masuk Islamnya Khalid bin Walid? Sebab masuk Islamnya Khalid bin Walid, tolong dengarkan ini. Antum tahu Khalid ya akhi? Panglima perang yang handal, yang mengacak-ngacak pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Ngeri Khalid ini. Ketika ada Sulhul Hudaybiyah, kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy melarang kaum muslimin untuk masuk Mekah tahun itu. Akhirnya ada perjanjian, kesepakatan Sulhul Hudaybiyah. Selesai itu Rasulullah SAW ketemu dengan Walid ibnul Walid, kakaknya Khalid bin Walid, yang sudah masuk Islam duluan. Ketika ketemu Walid, subhanallah, Walid radhiyallahu ta'ala,
Dan setelah Khalid masuk Islam, berapa tahun setelah masuk Islam, Walid ini meninggal dunia, kakaknya. Ketika Rasulullah SAW ketemu dengan Walid, Ibn Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid itu namanya Walid juga. Jadi, nama anaknya dengan nama bapaknya sama ini. Kakaknya Khalid itu namanya Walid. Walid bin Walid. Walid bin Walid bin Mughirah. Ketika ketemu, ya Walid, aina Khalid? Subhanallah. Ya Walid, mana Khalid tak enggak bareng sama kamu? Subhanallah. Aina Khalid? Aina Khalid? Mana Khalid bin Walid? Cuman itu tak. Rasulullah SAW mencari Khalid bin Walid. Akhirnya pada waktu itu juga Walid bin Walid Mughirah radhiyallahu taala anhu menulis surat. Kan beliau posisinya masih di Mekah. Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah di Mekah, di perbatasan. Ya, di luar Mekah sedikit. Namanya Hudaybiyah, sampai sekarang ada Hudaybiyah. Akhirnya Walid mengirim surat kepada Khalid bin Walid. Subhanallah. Luar biasa Walid ini. Dengan kata-kata yang menggugah jiwa dan hati, menggetarkan jiwanya Khalid bin Walid. Sampai Walid mengatakan kepada Khalid, ya Khalid, innaka rajulu dhu aqlin. Kamu itu laki-laki yang cerdas dan punya akal sehat. Aina aqluk? Mana akalmu? Subhanallah. Banyak baru terakhir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alani ank. Aina Khalid? Dengarkan wahai Khalid. Rasulullah SAW pernah berjumpa denganku dan dia bertanya kepadaku. Di mana Khalid? Di mana Khalid? Wahai Walid, di mana Khalid? Cuman itu. Ya Allah. Dan pertanyaan Rasulullah SAW. Kata-kata yang, ya Allah, 2 kalimat akhi. 2 kalimat. Aina Khalid? Di mana Khalid? Ternyata pertanyaan Rasulullah SAW itu benar-benar mengenai hatinya Khalid bin Walid. Fadakhala fi qalbihi. Masuk ke dalam hatinya. Sampai dia dibuat sedih dan merenung. Berhari-hari dia merenung dengan kata-kata itu. Dan akhirnya masuk Islam. Dan masih panjang juga ada kejadian yang lain. Yang dia pengen juga menyerang kaum muslimin. Tapi Allah tunjukkan mukjizatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turunkan ayat tentang perang. Adab-adab ketika sholat dalam peperangan. Dan itu juga menjadi sebab masuk Islamnya Khalid bin Walid juga. Tapi ini, kata-kata ini gak pernah dilupakan oleh Khalid bin Walid. Aina Khalid? Ini loh Rasulullah SAW ya ikhwan. Badrul lisan. Beliau itu dermawan sekali dengan lisannya menanyakan sahabat. Aina fulan? Aina fulan? Aina Ali? Aina Mu'ad? Aina Abu Hurairah? Aina Anas? Sering Rasulullah SAW itu menanya sahabatnya. Kok nggak ada ketika habis sholat? Kadang Rasulullah SAW melihat dari ujung ke ujung. Dilihat, Aina Ali? Ali bin Abi Thalib di mana? Aina Abu Bakar? Aina Umar? Subhanallah. Ya ikhwan. Ya ikhwan. Sederhana sekali. Bukan doa yang diucapkan Rasulullah SAW untuk Khalid. Cuman pertanyaan kayak seperti itu. Kita butuh kata-kata yang indah, motivasi kita. Kita ini banyak masalah loh, akhi. Iya kan? Punya masalah enggak, Pak? Bapak? Punya. Punya masalah ya, Pak ya? Enggak punya masalah, Pak? Ya punya lah. Dari ujung sana sampai ujung sana semuanya punya masalah. Semua masalah. Akhwat juga punya masalah. Apalagi sudah suami istri, punya anak, 1, 2, 3, tambah masalah. Hendaknya masalah-masalah yang banyak yang numpuk dalam hati kita, dalam benak kita ini, kita ringankan dengan ucapan-ucapan yang baik, motivasi yang menguatkan, doa untuk saudara kita ini. Bukan ketemu saudaranya, Masya Allah kayak nggak kenal aja. Salam aja ndak loh, astagfirullahaladzim. Salam aja ndak loh. Iya mas bro, sehat ya? Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Masya Allah, barakallah fiqh. Assalamualaikum. Gimana anak istri sehat? Alhamdulillah. Mana senang dengarnya berita keluarga antum sehat semuanya. Kita ini udah banyak masalah, akhi. Ketika ngumpul dengan teman-teman semajlis kayak gini ini, hendaknya selesai bermajlis tuh kita itu bahagia gitu. Senang. Istilahnya dapat cas baru ketemu dengan teman-teman. Masya Allah.
Ada kesan baru lagi. Merindukan, sehingga senantiasa rindu gitu. Gak ketemu sepekan. Kita ketemuan di majelis ya. Masya Allah. Itu yang kita butuhkan. Kita ini sudah asing di tengah-tengah masyarakat kita. Ditambah lagi disikapi kasar sama teman-teman kita. La haula wa la quwwata illa billah. Kayaknya kalau tadi diantaranya badrul lisan, kalau antum mencintai seseorang karena Allah, ucapkan ana uhibbuka fillah. Ini sebagai juga badrul lisan. Ana uhibbuka fillah. Dan juga sebagai bentuk badrul lisan, kita berbicara itu memilih kata-kata sama teman-teman kita. Ucapkan kata-kata yang paling indah. Yang paling apa? Indah. Kulli ibad wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Dalam surat Al-Isra, Bani Israil 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan ucapan kata-kata kepada saudaranya dengan ucapan yang paling baik. Dalam surat Al-Isra. Ucapan yang paling baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan ini berusaha mencabik-cabik mereka, berusaha untuk merusak hubungan mereka. Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan, musuhnya syaitan. Jadi kalau antum mau ngomong itu difikir dulu. Ini baik atau enggak? Ini menyakiti atau enggak? Kalau enggak bisa ngomong baik, diam. Doakan aja makanya. Barakallahu fiikum. Sanallahu ilaikum. Barakallahu fiik. Wa fi malik. Wa fi ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, pekerjaanmu, umurmu, amalmu. Masya Allah, kita butuh seperti ini. Nah, selanjutnya hak yang ke 7, memaafkan kesalahan saudara kita. Kita ini manusia yang banyak bersalah, pasti. Kok saudaranya minta maaf, maafkan. Kalau enggak minta maaf, maafkan. Kalau enggak minta maaf apa? Maafkan. Ini biasanya kalau orang tua yang salah anak muda, oh enggak sudi anak. 7 turunan enggak anak maafkan. Sampai hari kiamat anak tuntut dia. Anak ini omnya anak ini. Masya Allah. Enggak sudi anak mengunjungi rumah dia. Wah, subhanallah. Enggak. Minta maaf. Enggak minta maaf. Karena kita juga punya salah. Khata. Kedepankan tadi mungkin ada mungkin udur-udur tadi, ada 70 udur tadi. Mungkin dia ya salah ucap, mungkin dia waktu itu pas emosi, mungkin pas dia banyak masalah. Ini udur-udur kayak gini nih yang kita cari. Nah, maafkan ya ikhwan. Kullukum khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semuanya kita itu punya salah, banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan minta maaf. Dan juga kalau ikhwah punya salah dengan temannya, enggak usah nunggulah dimaafkan temannya. Antum kalau antum merasa bersalah minta maaf. Ini juga jadi masalah. Sudah yang salah enggak merasa salah, ya repot juga. Ini enggak benar semuanya. Lapang dada ya ikhwan, latihan kita maafkan orang lain. Kita juga pengen nanti berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan kesalahan kita. Masya Allah. Naam. Kalau harus menghajar umpamanya, masa yang harus dihajar umpamanya, saudara kita layak untuk dihajar. Hajar itu kita tinggalkan. Kalau urusan-urusan dunia, boleh kita menghajar. Urusan-urusan dunia, boleh kita menghajar. Cuma dibatasi 3 hari untuk urusan dunia. Kita tinggalkan dia, kita nggak sapa dia, nggak ucap salam dia selama 3 hari. Atau 72 atau 73 jam. Hah? 3 hari lah yang jelas. Itu boleh kita meninggalkan saudara kita dalam masalah-masalah kok ada persengketaan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawi dan dia menyakiti perasaan antum hajar. Cukup 3 hari. Habis itu antum datangi dan antum salam pada dia.
dan antum sapa dia, nah tidak boleh ditinggalkan lagi. Tapi kalau merasa urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, umpamanya saudara antum ini sudah ngaji, sudah kenal manhaj salaf, sudah lama, ternyata balik lagi kepada jahiliyah, ngerokok lagi, segala macam. Terus ikut acara-acara yang nggak benar, yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, ini boleh dihajar, dikasih iqamatul hujjah, nasihati. Kalau nggak mendengarkan, nggak mau mengikuti nasihat kita tinggalkan. Hajarnya nggak ada batasnya, sampai dia bertobat. Nah, tapi bagusnya lagi kalau antum jangan lama-lama dihajar, karena ini mungkin dia merasa nggak berpengaruh bagi dia, makanya tetap antum harus ganti cara untuk menyadarkan dia, datangi lagi, nasihati lagi begitu. Jadi hajarnya nggak ada manfaatnya berarti. Nah, jadi hajar tuh kayak obat. Kalau nggak bermanfaat, ya ganti obatnya. Nah, yang ke-8, al-farah bima atahu jalla wa ala. Bahagia tatkala saudara kita merasakan kebahagiaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dan dia mencintai apa yang dia sukai. Kalau kita suka disapa, didoakan, makanya doa dan sapa saudara kita. Nah, seperti itu. Makanya, dan ini menyukai atau ikut senang, bahagia terhadap tatkala saudara kita mendapatkan kebahagiaan ini akan mengusir sifat-sifat hasad dan dengki pada hati kita. Nah, selanjutnya ya ikhwani, yang ke berapa? Yang ke-9, ayakuna bainaka wa baina ikhwanika ta'awun fil khairi was salah. Bekerja sama dalam albirri wa taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan, dan tidak bekerja sama tolong menolong dalam kemaksiatan. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ayakuna baina ashabil ikhwatil khasah tasyawur wa ta'aluf fima bainahum. Sering-sering bermusyawarah, konsultasi dengan temannya. Wa umruhum syura bainahum, dan urusan mereka musyawarahkan bersama mereka, di antara mereka. Ini konsultasi. Ma khaba man istakhara, ma khaba man istasyara, ma khaba man istasyara. Ada orang mengatakan tidak akan menyesal dan tidak akan rugi orang itu kalau suka bermusyawarah. Sebelum melakukan suatu aktivitas, dia musyawarah dulu. Mana bagusnya sama teman-temannya yang dia percayai. Dan ini akan semakin apa? Mengeratkan tali ukhuwah kita biidnillahi ta'ala. Ini yang bisa ana bahas pada siang hari ini. Pada pertanyaan, tafadhal. Mohon penjelasan masalah memberikan udzur pada saudara. Kalau umpamanya ada ikhwah kita, saudara kita berikan udzur, tapi selalu membuat dia itu melakukan kesalahan yang terulang. Jadi diulangi lagi. Ya, kalau antum bisa, antum kasih udzur lagi. Maafkan, kasih udzur lagi. Tapi kalau itu kesalahan yang benar-benar kesalahan yang fatal, ya nggak bisa kasih udzur. Kesalahan di sini maksudnya kayak kesalahan-kesalahan nggak sepele, nggak mengunjungi antum ketika sakit. Ini tadi lah yang bisa menimbulkan suudzon tadi. Nggak membantu tatkala antum butuh umpamanya.
tidak mengunjungi antum sama sekali selama 1 pekan, 1 bulan, semuanya nggak pernah ngubungi, kan biasanya ngubungi, itu kan hal-hal yang kelihatannya itu menjadi celah setan masuk gitu loh. Itu tutup aja dengan udzur tadi. Tapi kok kesalahan-kesalahan yang fatal ya dinasihati. Kesalahan-kesalahan syar'i nggak didiamkan. Kok kesalahan yang syar'i nggak didiamkan, akhi? Nasihati. Nasihati. Jangan didiamkan. Tapi cara menasihatinya juga harus dengan cara yang syar'i, 4 mata. Berduaan. Bukan disindir-sindir di majelis. Ada ikhwah begini, begini, begini. Masa anak kemarin kunjung di rumahnya ikhwah. Ikhwahnya itu, Masya Allah, keluar itu pakai kaos dia. Kaos oblong dia. Ya, kalau kayak gitu, itu aib saudara kita, jadi ditutupi, nasihati. Atau lihat istrinya, mamanya jilbabnya nggak benar, mamanya. Atau lihat istri ikhwah kita itu ngobrol dengan orang yang bukan mahramnya. Antum lihat, wah ini gak boleh antum sampaikan pada orang lain, nasihati. 4 mata sama dia. Bukan dikasih udzur, oh mungkin dia. Umpamanya ini, dengarkan, ini yang gak berat, contoh yang gak berat. Ada ikhwah kita yang masih suka hadir di walimah yang ado musiknya. Organ tunggal. Ada karaoke. Wah, luar biasa. Anak tadi jalan ke sini aja dari rumahnya Pak Lodi itu ada 4 tempat organ tunggal bersamaan. Dan katanya dah 3 hari katanya. Apa memang begitu 3 hari pestanya? 3 hari 3 malam. 2 hari 2 malam mungkin. Ini hati-hati teman yang masih suka-suka kayak gitu. Antum tahu, akhi, maksiat lah akhi, jangan hadir. Gak lemak aku, gak lemak. Gak ada nasi lemak di sini akhi. Adanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jenggot lo kayak gitu itu lo. Kayak Usamah bin Laden kayak gitu kok masih suka walimah yang ada musiknya itu lo, akhi. Ittaqillah akhi. Tapi 4 mata. Ustadz juga begitu. Kok masih mau ustadznya diundang-undang ya? Nasihati, nggak boleh, haram hukumnya itu. Hadir di tempat-tempat seperti itu. Nah ini anak berikan contoh berat-berat ini ya. Ikhwah ini, mau walimah ini, walimah. Cara nadornya nggak bener. Habis nador terus hubungan telepon-teleponan sama akhwatnya. Ini apa bedanya antum dengan preman kok kayak gitu tuh? Antum tahu teman antum menghubungi akhwat yang belum apa-apanya. Khidbah aja belum. Bahkan khidbah aja habis khidbah nggak boleh kita kontak-kontakan. Nggak boleh, haram. Kecuali kok antum sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhurihan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin di atas tunai. Nah ini baru sah. Antum telepon, tidak usah ngomong telepon. Silahkan antum. Nah, ini antum lihat teman-teman antum ini masih hubungan dengan akhwat. Kan anak sudah khidbah, akhi. Enggak ada istilah khidbah itu. Haram itu, bukan mahram antum. Bahkan diajak shopping. Na'udzubillah min dzalik. Ada ikhwah. Walimahnya enggak syar'i. Dijejer laki-laki betino lanang, wah gitu ya. Betino lanang jejer. Ditunjukkan itu, istrinya ditunjukkan kepada para penonton. Hadirin, lihatlah istri saya. Cantik kan? Maksudnya dalam hatinya itu dia ucapkan. Bagaimana kok? Dia kok nggak disekat, laki-laki perempuan nggak ditutupan sama aja. Lihatlah istri saya, iya kan? Antum tahu nasihati 4 mata, bukan uzur. Oh mungkin belum tahu hukumnya. Kok belum tahu? Antum juga kasih tahu itu hukumnya begini.
Kayak udur kayak tadi yang kayak sepele-sepele, nggak ngunjungi, kok nggak nyapa, taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa si akhi ini? Dia tuh yang menikahkan saya loh, masa nggak ngasih apa ya? Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ini perlu kasih udur, mungkin lupa. Gak usah suudzon. Tapi kok udah maksiat ya nasihati. Gak boleh diem. Katanya antum uhibbuka fillah. Apa dia uhibbuka fillah? Taib. Berat kan? Semakin ngaji semakin berat kan? Ya emang begitu. Ilmu itu harus diamalkan. Inilah ilmu Islam. Gimana caranya mengikhlaskan ibadah? Terutama tatkala kita mau beribadah di ibadah-ibadah sunnah seperti salat duha, ada niatan agar supaya lancar rezekinya, ada niatan-niatan yang berbau duniawi. Bagaimana cara meluruskan niat tersebut? Salat duha melancarkan rezeki tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya seluruh ibadah melancarkan rezeki. Seluruh ibadah melancarkan rezeki insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Jadi enggak sholat duha khusus untuk melancarkan rezeki, tidak ada dalilnya. Sholat duha itu, hadis yang sahih adalah, itu sebagai pengganti sedekah. Jadi setiap ada sekian puluh ruas-ruas atau tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita ini sekian puluh jumlahnya. Dan itu dianjurkan untuk kita sedekahi setiap tulang tersebut. Dan itu cukup dengan sholat apa? Duha. 83 ruas kalau nggak salah. Dalam tubuh kita ini ada 83 tulang kalau nggak salah. Dan itu dianjurkan kita untuk mensedekahinya kata Rasulullah SAW. Dan itu cukup dengan 2 rakaat duha. Jadi kita sudah mensedekahi semuanya. Itu ada hadisnya. Makanya kalau antum beribadah ya akhi, dengarkan ikhwan dan akhwat. Apa saja? Kita kemarin bahas, pertemuan pertama kemarin bahas apa ya kemarin ya? Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Bahkan termasuk keutamaan tawakal bisa apa? Apa? Ini ujian loh, ini terakhir ini. Termasuk keutamaan tawakal apa? Manfaatnya apa? Melancarkan rezeki juga. Menghilangkan kemiskinan. Tapi ketika antum bertawakal kepada Allah, jangan diniatkan ke situ dulu. Tawakal karena Allah. Istighfar juga begitu kemarin. Kita bahas istighfar. Ketika antum istighfar, jangan diniatkan biar lancar rizkiku, enggak. Istighfar karena Allah. Ikhlaskan istighfar ini untuk Allah. Ini baru-baru istighfar. Ini baru istighfar beneran, bukan istighfar yang butuh diistighfari. Karena banyak istighfar kita itu harus diistighfari lagi. Karena salah niat kita dalam istighfar. Istighfar karena Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Perbanyak itu. Nanti Allah sudah tahu niat hati kita, isi hati kita, tujuan-tujuan kita, yang terbesit dalam hati kita, Allah Maha tahu itu. Tapi ikhlaskan kepada Allah. Antum berikan keikhlasan ke langit, Allah akan berikan taufiknya dan kemudahannya ke bumi. Insya Allah. Ibadah, ikhlaskan ibadah apa saja untuk Allah. Adapun nanti imbasnya, pengaruhnya, melancarkan rezeki, alhamdulillah. Ya ikhwan,
Antum nuntut ilmu. Salah satu manfaatnya menuntut ilmu. Kemarin kita bahas. Apa? Kemarin kita bahas. Atau tadi malam? Bukan kemarin. Ya, hari Sabtu. Melancarkan rezeki juga. Dengan hadisnya, ada 2 sahabat yang melapor Rasulullah SAW. Ada 2 sahabat yang satu mulazamah dengan Rasulullah, sering hadir di majelisnya Rasulullah, yang satu berdagang di pasar. Dan ini 2 bersaudara. Yang berdagang ke pasar ngeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak kok dagang terus. Adik anak gak mau gantian nih. Sipan gak mau dia. Akhirnya sama Rasulullah SAW dikatakan, la'alaka turzaku bihi. Bisa jadi adikmu itu membawa keberkahan. Bisa jadi Allah berikan rezeki kamu gara-gara adikmu yang nutut ilmu. Masya Allah. Tatkala kita nuntut ilmu kayak gini, ikhlaskan dulu. Karena Allah, mengharap wajah Allah. Pengen mengangkat kebodohan pada diri kita. Pengennya rezeki, ilmu ini berkah dan terlahirkan jadi amal saleh. Nanti kalau Allah lapangkan rezeki untuk kita, alhamdulillah. Baru keluar dari masjid, ana mau pesen catering antum. Masya Allah. Ana pesen ini, ketemu. Pak, ana pesen semen 50 sak, Pak. Setelah keluar dari masjid. Allah akbar, rezeki. Ada, antum dah nikah, akhi? Sudah. Masya Allah, barakallahu laki. Baraka alaik. Ada yang belum nikah? Antum sudah nikah, nak? Belum. Pak, mau anak jodohkan dengan anakku? Masya Allah, banyak kayak gini kejadiannya. Karena dia sering ketemu di majelis. Orangnya Masya Allah, lemah lembut. Selalu di sop depan kalau sholat. Kalau sujud, lama sujudnya. Masya Allah, anak muda ini. Kalau ruku, lama rukunya. Bukan sujud tok, ruku, sujud. Iktidal ramah, Masya Allah. Sampai jidatnya agak gosong. Meskipun ini bukan tanda-tanda orang soleh. Bukan. Lemah lembut, sopan. Kata-katanya senantiasa terjaga. Siapa yang nggak pengen jadi mertuanya kalau kayak gini, ya kan? Dapat rezeki dia di majelis ilmu. Tapi antum nggak usah mikir kayak gini ketika hadir di majelis. Kok nggak ada bapak-bapak deketin ana ya? Yaudah ana tak sholat yang lama lah, ana lama-lamain. Ya nggak bisa. Antum riya ini. Syirik, na'udzubillahi min dzalik. Ketika ada bapak fulan, dia punya anak gadis. Anak sholatnya tak sampingnya beliau lah. Yang lama. Allahu Akbar. Yang sunnah banget pokoknya. Sami Allah. Rabbana walakal hamd. Biasanya kok sholat Rabbana walakal hamd, dia ada bapak itu Rabbana walakal hamd. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Masya Allah. Panjang banget. Habis itu ruku. Ini syirik ya akhi. Syirik. Hati-hati. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Masih ada waktu berapa menit? 8 menit. 10. Fadhal yang masih ada yang bertanya. Fadhal. Benar kita meninggalkan keluarga saudara kandung yang meninggalkan dan menuju surga kandung meninggalkan sekian semuanya bolehkah kita meninggalkan ayu atau saudara kandung kita yang berbuat kesyirikan dan sudah dinasihati tapi tidak mendengarkan nasihat? Kalau ana wallahu ta'ala a'lam bissawab, kalau antum bisa bersabar, dan semakin bersabar, semakin berat pahalanya buat antum. Semakin besar pahalanya di sisi Allah buat antum, insya Allah. Atau anti yang tanya ini, antum terus nasihati, ingatkan lagi. Terus, nggak hari ini, besok, lusa, sepekan lagi, sebulan sekali nasihati, datangi, nasihati. Terus ingatkan, Kak, ini nggak ada. Ini syirik.
Ini haram, diharamkan oleh Allah. Dalilnya seperti ini. Lihat apa yang dilakukan orang-orang Quraisy pada zamannya Rasulullah SAW. Diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini dalilnya dalam surat ini. Ini. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah aku menyembah mereka, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar supaya kami dekat dengan Allah. Datang ke kuburan biar dekat pada Allah. Datang kepada kuburannya wali-wali biar dekat pada Allah. Ini semuanya adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada zamannya Rasulullah SAW. Jelaskan. Kadang orang itu belum paham. Dijelaskan lagi. Kadang mungkin yang pertama kita terlalu emosi. Sehingga kurang diterima. Diperlembut lagi. Ingatkan lagi. Dan setiap antum mengingatkan, antum dapat pahala. Antum dapat pahala. Dia terima atau nggak terima. Dia dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Antum dapat pahala. Kok ditinggalkan? Jangan. Maksudnya tinggalkan di sini. Ditinggalkan sama sekali kayak seakan-akan bukan keluarganya, tidak. Kunjungi, jadwalkan waktu, nggak sekarang nggak besok. Rasulullah SAW juga begitu, yang dilakukan oleh kepada pamannya loh berbuat syirik, satu rumah dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya beliau Abu Thalib, ya Allah, sampai di akhir hayatnya. Dan sering Rasulullah SAW itu mengadakan pertemuan di rumahnya beliau. Ini nggak tahu, ikhwah tahu pernah baca riwayat kayak gini enggak? Dan sering kali Rasulullah SAW mengundang keluarga besarnya Bani Hashim. Bani Hashim ketika di Mekah dikumpulkan, dikasih makan bareng, makan. Habis makan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya Safiyah ta'ammat Rasulullah, ya Ammi, ya Abu Talib. Ya Abu Talib bin Abdul Muttalib, ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pamanku, wahai bibiku, takutlah bahwasanya nanti di hari kiamat aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu. Bebaskan dirimu dari siksa api neraka dengan bertauhid kepada Allah. Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku semaumu, tapi nanti di hari kiamat urusanmu sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dinasihati semuanya. Tapi tidak ada yang beriman. Sampai keluarga besarnya dikumpulkan, ada Abu Jahal di sini. Abu Lahab, maafan. Ada Abu Lahab di situ. Dan juga paman-pamannya yang lainnya. Ada Hamzah juga, dan masih kafir. Habis diceramai oleh Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mau baiat kepadaku dan mau masuk Islam dan menerima dakwah ini? Tidak ada yang mau baiat kecuali satu orang. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ana ya Rasulullah. Umurnya pada waktu itu masih 9 tahun. Dari keluarganya. Berdiri langsung membaiat Rasulullah SAW. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib. Langsung paman-pamannya itu apa? Ngasih komentar yang jelek. Lihat tuh Muhammad. Bawa agama baru. Pengikutnya anak-anak. Astagfirullahaladzim. Gak bosan beliau, kumpulkan lagi. Mau marah-marah biarin, sudah diam. Apalagi di zaman seperti ini, kalau antum hajar, antum tinggalkan saudari antum atau saudara antum, bisa jadi mereka akan semakin sesat. Semakin jauh. La haula wala quwwata illa billah. Sabarlah, akhi, ukhti. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan berikan hidayah kepada saudara dan saudari kita dan juga ayah-ayah kita semuanya. Ini juga ayah dan ibu kita, tolong teman-teman dijadwalkan untuk dikunjungi, dinasihati. Barakallahu fiikum. Naam. Cukup insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.